Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Kita masuk ke soal yang ke-11. Seorang bayi laki-laki berusia 12 bulan dibawa ibunya ke posyandu. Bayi lahir dengan berat badan 3.000 gram, hasil pemeriksaan berat badan 10 kilogram, imunisasi sesuai jadwal. Saat dilakukan pemeriksaan, KPSP didapatkan skor 8. Apakah interpretasi dari hasil pemeriksaan KPSP? A. Normal, B. Meragukan, C. Keterlambatan, D. Delay, dan E. Failed to test. Nah, kita lihat untuk soal di sini ditanyakan adalah hasil interpretasi KPSP. Dan kita tahu di soal disebutkan hasilnya adalah 8. Nah, pada KPSP itu kita ada normal, meragukan, dan keterlambatan. Otomatis opsi D dan E ini tidak tepat ya. Nah, kalau normal ya itu pada hasil skor 9 sampai 10. Kalau meragukan itu skor 7 sampai 8 dan keterlambatan itu skor kurang dari 7. Nah, jawaban yang tepat untuk soal kita yang satu ini adalah B, meragukan. Kemudian kita masuk ke soal nomor 12. Seorang perempuan melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit dengan berat lahir 3.000 gram. Hasil pemeriksaan pada bokong terdapat bercak berwarna kebiruan seperti tanda lahir. Pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang tepat pada kasus di atas? A. Furunkel, B. Miliariasis, C. Sobore, D. Spina bifida, dan E. bercak Mongol. Nah, untuk soal ini kita lihat data fokusnya di sini adalah bayi yang terdapat bercak berwarna kebiruan seperti tanda lahir. Ini adalah tanda gejala atau yang kita kenal dari bercak Mongol atau sering dikenal dengan tanda lahir ya. Kemudian kenapa furunkel ini salah? Ini ditandai dengan adanya ruam merah ya, mungkin akibat adanya gesekan ya pada kulit bayi. Kemudian kalau miliariasis ini seperti adanya alergi atau biang keringat sering munculnya pada leher atau bagian-bagian lipatan kulit bayi. Kemudian sobore, sobore itu ditandai seperti adanya ketombe pada kepala bayi. Nah, ini merupakan gangguan seperti dermatitis atau bagian gangguan dari kulit bayi. Kemudian spina bifida atau cacat tabung saraf, ini adanya celah pada bagian punggung bayi. Nah, jadi jawaban untuk soal yang nomor 12 ini adalah E, bercak Mongol. Kita masuk ke soal nomor 13. Bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang perempuan usia 20 tahun, hamil anak pertama usia kehamilan 38 minggu di klinik. Setelah dilakukan pimpinan persalinan, kepala bayi lahir, namun beberapa saat kemudian tidak terjadi putaran paksi luar dan dagu menekan perineum. Apakah tindakan segera yang dilakukan pada kasus di atas? A. Prasat Lofset, B. Prasat klasik, C. Prasat Muller, D. Prasat Macrobert, dan E. Prasat Pars terbalik. Oke, kita lihat untuk soal yang satu ini. Di sini disebutkan bahwasannya kepala bayi sudah lahir, namun tidak terjadi putaran paksi luar dan dagu menekan perineum. Nah, dari soal ini kita tahu nih bahwasannya si bayi ini mengalami distosia bahu ya. Nah, untuk melahirkan bayi dengan distosia bahu, kita gunakan adalah yang paling utama adalah Prasat Macroberts. Nah, jawabannya adalah D. Kenapa bukan Prasat Lofset dan lain-lain? Ini nanti apabila Prasat Macroberts ini tidak dapat melahirkan bahu tersebut ya. Kalau Prasat Lofset ini kita melahirkan lengan dengan cara melakukan rotasi pada janin. Kalau Prasat klasik ini kita melahirkan lengan belakang terlebih dahulu baru melahirkan lengan depan. Kalau prasat Muller ini kita melahirkan lengan depan terlebih dahulu. Kalau prasat part terbalik ini kita gunakan untuk presentasi janin ubun-ubun besar. Jadi untuk kasus distosia bahu, yang tindakan segera kita lakukan adalah menggunakan prasat Macroberts. Kita masuk ke soal yang ke-14. Seorang perempuan 30 tahun Y1 Penoanol datang ke puskesmas dengan keluhan kencang-kencang sering dan teratur sejak 1 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan 2 jam yang lalu oleh bidan, keadaan umum pasien lemah, kelelahan, tekanan darah 100 per 70, nadi 100 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, hasil PT didapatkan pembukaan lengkap, kepala turun di Hodge 3 dan DJJ 180 kali per menit. Apakah kemungkinan kondisi yang dialami janin saat ini? A. Infeksi genital, B. Sepsis neonatorum,
C. Infeksi intrauterin, dan D. Partus lama, kemudian E. Fetal distress. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah kondisi yang dialami oleh janin. Jadi kita nggak perlu baca soal lagi. Kita lihat soal yang mengarah atau menjelaskan keadaan janin. Di sini yang menjelaskan keadaan janin adalah DJJ-nya. DJJ kita lihat di sini. 180 kali per menit, artinya ia sudah lebih dari ambang normalnya, 120 sampai 160 kali per menit ya. Nah, kalau sudah 180 kali per menit ini, maka kita dapat mengatakan bahwa janin ini mengalami gawat janin atau yang kita kenal dengan fetal distress. Nah, jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah E, fetal distress. Nah, opsi A, B, C, dan D ini tidak menyangkut kepada janin ya. Nah, ini untuk menjelaskan keadaan kehamilan atau keadaan ibu ya. Jadi opsi kita yang tepat untuk soal satu ini adalah E, fetal distress. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Seorang perempuan usia 32 tahun, P3A0, baru melahirkan 1 jam yang lalu. Saat ini ia sedang menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan pada bayi, TTV dalam batas normal. Saat menyusui, bayi selalu menoleh ke arah bagian wajah yang tersentuh oleh puting susu. Pertanyaannya adalah refleks apakah yang dialami oleh bayi tersebut? A. Refleks puting, B. Refleks sucking, C. Refleks Babinski, D. Refleks swimming, E. Refleks swallowing. Nah, untuk soal yang nomor 15 ini kita lihat. Nah, yang ditanyakan adalah refleks. Refleks pada bayi yang tidak merupakan refleks pada bayi adalah swimming. Otomatis jawaban D ini kita coret. Ini adalah salah ya. Nah, kita lihat di sini untuk data fokusnya. Ia saat menyusui, bayi ini selalu menoleh ke arah bagian wajah yang tersentuh oleh puting susu. Artinya, ia mencari puting susu ibu. Nah, ini kita kenal dengan refleks rooting. Nah, jawabannya adalah A, refleks rooting. Untuk opsi lain kita lihat, kalau sucking ini adalah refleks bayi menghisap. Kalau refleks Babinski, ini refleks yang kita berikan pada telapak kaki bayi. Kemudian kalau refleks swallowing, ini adalah refleks bayi ketika bayi menelan. Jadi jawaban kita untuk soal nomor 15 ini adalah A, refleks rooting. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Askep Indonesia. Sampai jumpa!